Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liskawati Ranida dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Islam disiplin ilmu kesehatan dari materi 1 sampai 8 yang sudah saya rangkum dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ahlim, LCMA. Berikut adalah materi-materi yang saya rangkum. Yang pertama, pengantar Islam disiplin ilmu kesehatan. Yang kedua, model Islamisasi ilmu kesehatan. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. 4. Konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. 5. Ketiga, perspektif Islam. 6. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kesehatan individu atau personal hygiene. Baik, mari kita mulai dari materi 1, yaitu pengantar Islamisasi disiplin ilmu kesehatan. Islam dijadikan sebagai kacamata untuk melihat semua persoalan-persoalan dalam kehidupan dan dalam keadaan ilmu yang kita tekuni. Kacamata adalah dalam perspektif Islam. Ilmu harus didahulukan sebelum beramal atau sebelum berkata, berucap, dan perbuatan tidak boleh lepas atau kosong dari ilmu. Di sini ada prinsip ilmu, yaitu ada dari al-bahsu al-muhakam, ilmu berdasarkan penelitian yang akurat, empiris, bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Contohnya seperti menemukan obat untuk meredakan sakit kepala diteliti secara ilmiah dengan dicarikan obatnya, diuji labnya, diuji serta klinis, lalu ditemukan resepnya. Lalu ada al-khobar as-shodiq, berpikir berdasarkan wahyu seperti tidak terjebak dalam hal yang berkaitan dengan masalah alam gaib atau di luar pasca indera manusia, membutuhkan informasi dari wahyu, Al-Quran dan hadis. Contoh hal-hal yang mengenai alam barzah terdapat penjelasan dalam Al-Quran. Lalu materi kedua yaitu model Islamisasi ilmu kesehatan. Islam memandang sehat dari sisi yang lebih komprehensif, tidak hanya secara fisik tapi juga secara rohani, sehingga lahir dan batinnya terintegrasi dengan baik. Konsep Islam dalam preventif penyakit, segala hal yang mendatangkan mudarat harus ditolak karena jika diberikan akan mendapatkan bahaya yang lebih besar. Islam memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan, bukan hanya pola hidup bersih, tapi juga pola hidup yang suci. Lalu di sini ada al-mukmin al-waqi'ah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah baik secara fisik maupun mental. Lalu ada surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Ayat ini merupakan lambang pilar dari kebersihan atau kesehatan fisik dan pilar kebersihan mental. Lalu ada surat Asy-Syura ayat 80. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi alurnya adalah ketika ujian kesehatan kita dihadapi dengan sifat sabar, sifat kembali, sifat tawakal, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah SWT lah Sang Maha Penyembuh. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 222.
Dijelaskan bahwa salah satu menjaga kesehatan itu adalah dengan taubat yang bersuci. Taubat adalah menjaga kesehatan secara vertikal, bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Materi ketiga yaitu manusia sehat dalam perspektif Islam. Manusia itu terdiri dari jasad, roh jasmani, dan rohani. Tentu dalam perspektif Islam, orang disebut sehat kalau jasadnya sehat dan rohaninya juga ikut sehat. Disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ketika manusia itu diberikan oleh Allah SWT secara jasmani dan rohani terpadu dalam bingkai kesehatan, maka itu disebut sebagai sosok manusia yang kuat secara jasadnya dan secara mentalnya. Lalu orang beriman sehat secara fisik dan rohani ketika Islam melihat gangguan kesehatan disebabkan dua hal, yaitu ada penyakit badan dan penyakit hati. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10, di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menampakkan penyakit bagi mereka. Artinya, ketika seseorang mempunyai penyakit hati lalu tidak diobati, maka penyakitnya bisa semakin bertambah parah. Sehingga terkadang hatinya itu mati. Ketika mati akan berdampak kepada perilakunya atau pola hidup manusia itu sendiri. Kemudian materi keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kuat itu adalah orang mukmin yang kuat, lebih dicintai oleh Allah SWT dan juga kuat secara rohani sebagaimana disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Orang beriman itu sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Lalu ada penyakit dalam Islam. Yang pertama ada faktor dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kalian kerjakan akan menimbulkan kegelisahan dan kalau orang lain tahu kita akan malu. Yang kedua ada Tuhan palsu atau hawa nafsu. Mereka mempertuhankan hawa nafsu dan mengejar keinginan hawa nafsunya dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Lalu ada mempertuhankan benda mati. Contohnya, yang mempertuhankan benda mati itu seperti seseorang yang memamerkan harta benda, jabatan, popularitas ke orang-orang dengan cara mengunggahnya di media sosial dengan maksud ingin dikenal oleh orang banyak. Materi kelima yaitu ketiga perspektif Islam. Dalam perspektif Islam itu berarti kita melihat ketiga disesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah. Konsep syariah ketiga yang ditinjau dari tujuan disyariatkannya suatu syariat. Dalam Islam, melihat konsep ketiga ini lebih komprehensif tetapi menyeluruh. Karena dalam syariah, konsep tujuan syariah itu minimal yang dilindungi itu tidak hanya masalah satu faktor saja. Tidak hanya masalah kesehatan kerjanya saja, tetapi dalam perspektif syariah Islam yang dilindungi ini mencakup 5 hal, yaitu faktor ketiga dalam maqasid syariah. Yang pertama ada menjaga agama, yang kedua kesehatan keselamatan nyawa, yang ketiga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima adalah kesehatan harta. Lalu
Ada perbedaan antara ketiga dalam perspektif Islam dan ketiga perspektif Barat. Kalau dalam ketiga perspektif Barat hanya sekedar menjaga keselamatan, kesejahteraan, ataupun kesehatan secara fisik saja. Sedangkan dalam Islam dari sisi semua aspek, tidak hanya kesehatan fisiknya, tetapi dalam jiwa dan kesehatan agama, kesehatan finansial, bahkan kesehatan lingkungan kerjanya. Sehingga terjaga keturunannya kelak atau keluarganya itu juga ikut apa sebab dirinya bekerja di tempat itu. Disinilah prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu meniadakan segala macam kemudaratan dan saling tolong-menolong. Lalu yang keenam ada materi tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama adalah promotif. Islam mengajarkan bagaimana pentingnya meningkatkan kesehatan dengan cara program kesehatan. Bagaimana cara mendidik, mengedukasi diri, keluarga, masyarakat untuk mengubah mindset dalam budaya hidup sehat untuk lingkungan bersih dengan pendidikan. Lalu ada preventif atau pencegahan. Di dalam Islam sudah ada satu kaidah komprehensif dalam syariah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalabin masahih, bahwa mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, ataupun penyakit. Lalu ada kuratif atau terapi. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Ini harus diyakini bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Rehabilitatif atau pemulihan. Pemulihan tidak hanya sekedar pemulihan dari sisi raga, tetapi juga pemulihan secara kesehatan jiwa, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sekedar memulihkan dari sisi pengobatan raganya, medisnya, tanpa diiringi dengan pemulihan kesehatan jiwanya secara seimbang, maka tidak akan ada manfaatnya. Ada materi 7, yaitu tentang kesehatan nutrisi dalam Islam. Allah SWT sudah menjelaskan secara detail mengenai masalah gizi di dalam Al-Quran, dan diterangkan juga mengenai aturan bagaimana makan, minum yang seimbang. Waqulu wasyarabu wala tusrifun. Maka minumlah dengan prinsip seimbang, tidak berlebih-lebih, karena dengan berlebih-lebihan dapat menyebabkan fisik dan jiwa menjadi sakit. Al-Quran sudah dulu mengkaji prinsip gizi seimbang. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Karbohidrat yaitu ada di dalam surat Yusuf ayat 43. Vitamin dan mineral itu ada di Al-Mu'minun ayat 19. Sedangkan protein hewani itu ada di surat Al-An'am ayat 143, surat Al-Maidah ayat 1, dan surat Yasin ayat 72 menerangkan tentang daging. Surat Fatir ayat 12 tentang makanan laut. Surat An-Nahla
ayat 66 tentang susu, dan surat Al-Baqarah ayat 61 tentang sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu materi ke-8 tentang kesehatan individu. Personal hygiene atau kesehatan individu di dalam Islam itu mencakup suci, sehingga sehat itu secara lahir dan sekaligus secara batin. Orientasinya tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kesucian rohani. Jadi kebersihan jasmani tadi ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani itu ditunjukkan dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Lalu ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup fitrah dalam rangka menjaga kesehatan individu, yaitu yang pertama khitan. Khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan itu ada batasannya, yaitu tidak boleh lebih dari 40 hari atau 40 malam. Lalu yang ketiga, ada memotong kuku. Memotong kuku supaya bersih, karena terkadang orang berinteraksi antara tangan dengan mulutnya dalam rangka untuk makan atau menyentuh segala hal. Lalu yang keempat, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu harus dibersihkan, dihilangkan supaya tidak menyebabkan bau badan ataupun menyebabkan kotoran-kotoran mengendap di situ. Lalu ada mencukur kumis. Kumis cukup dicukur tipis supaya tidak mengganggu mulut dan juga supaya tidak menjadi sarang penyakit. Maka disunahkan untuk mencukur, tetapi untuk jenggot itu disunahkan. Selain dari 5 hal tadi, di dalam hadis juga disebutkan kita harus membersihkan kulit, membersihkan rambut, menjaga kebersihan makanan, disiplin mandi, menjaga kebersihan hidung, membersihkan tangan, kesehatan perut, membersihkan gigi dan mulut, dan menjaga kebersihan sumber air. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.